Ya, perkenalkan nama saya Velof Manuel Mira dengan M23024146 dari kelas 5TI5. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang weighted product. Jadi, weighted product ini adalah metode pengambilan keputusan yang membantu kita memilih opsi terbaik dari berbagai alternatif. Berdasarkan beragam kriteria, ini sangat berguna ketika kriteria-kriteria tersebut memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Jod, mengapa weighted product penting? Yang pertama, kriteria beragam. Setiap keputusan melibatkan banyak faktor atau kriteria, misalnya memilih restoran tidak hanya tentang makanan, tetapi juga harga, pelayanan, dan suasana. Yang kedua itu prioritas kriteria. Tidak semua kriteria sama pentingnya. Beberapa sangat krusial, sementara yang lain kurang. WP atau Wake Product membantu kita menimbang prioritas ini secara sistematis. Baru keputusan objektif ini dengan memberikan bobot dan perhitungan matematis, Wake Product memungkinkan kita membuat keputusan yang lebih objektif dan terukur, meminimalkan bias pribadi. Lanjut. Inti dari metode weighted product, konsep utama ini adalah bahwa setiap kriteria memiliki bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Nilai dari setiap kriteria kemudian dipangkatkan sesuai bobotnya sebelum dikalikan. Ya, ini memastikan bahwa kriteria yang lebih penting akan memberikan pengaruh yang lebih besar pada hasil akhir. Sementara kriteria yang kurang penting memiliki dampak yang lebih kecil. Ya, ada dua jenis kriteria. Yang pertama, kriteria keuntungan. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Contohnya, kualitas dan pelayanan. Yang kedua ini kriteria biaya. Semakin rendah nilainya, semakin baik. Contohnya, harga, jarak. Lanjut. Ya, perbedaan kriteria keuntungan dan biaya. Kriteria keuntungan ini di mana nilai yang lebih tinggi dianggap lebih baik. Dalam perhitungan weighted product, kriteria ini diberikan pangkat positif. Contohnya kualitas produk, kecepatan layanan, fitur tambahan. Ya, baru yang kriteria biaya ini di mana nilai yang lebih rendah dianggap lebih baik. Kriteria ini diberi pangkat negatif. Contohnya dia karena harga, biaya operasional, waktu pengiriman. Pembedaan ini krusial untuk memastikan bahwa semua kriteria dihitung dengan benar sesuai dengan tujuannya. Lanjut, langkah pertama menentukan bobot kriteria. Langkah pertama dalam weighted product adalah menetapkan bobot untuk setiap kriteria. Bobot ini mencerminkan seberapa penting kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kita dapat menggunakan skala numerik, misalnya dari 1 sampai 5, di mana 5 sangat penting, 4 penting, 3 cukup penting, 2 kurang penting, 1 tidak penting. Misalnya, jika kita memilih restoran, bobot bisa jadi makanan 5, harga 3, pelayanan 4, sosial 4, jarak 2. Ya, dan bobot ini akan menjadi penentu dominasi kriteria. Yang kedua, ini normalisasi bobot kriteria. Setelah menentukan bobot mentah, langkah selanjutnya adalah menormalisasi bobot tersebut. Tujuannya adalah agar total bobot seluruh kriteria menjadi satu. Mengapa ini penting? Proporsi jelas. Setiap kriteria akan memiliki proporsi pengaruh yang jelas dan konsisten. Perhitungan akurat. Memastikan perhitungan matematis yang lebih rapi dan akurat pada langkah-langkah berikutnya. Caranya adalah dengan membagi setiap bobot kriteria dengan total jumlah bobot keseluruhan. Lanjut. Langkah 3 itu adalah menghitung nilai vektor S. Setelah bobot dinormalisasi, kita akan menghitung nilai S untuk setiap alternatif. Misalnya setiap restoran. Prosesnya
Setiap nilai kriteria untuk alternatif tertentu dipangkatkan dengan bobot normalisasinya. Hasil pemangkatan tersebut kemudian dikalikan satu sama lain untuk mendapatkan nilai S total untuk alternatif tersebut. Nah, nilai S ini mempresentasikan kekuatan total dari setiap alternatif berdasarkan semua kriteria yang telah diberi bobot. Alternatif dengan nilai S yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Lanjut. Masuk ke langkah keempat, itu menghitung nilai preferensi V. Ini adalah langkah terakhir untuk menentukan pilihan terbaik. Setelah semua nilai S untuk setiap alternatif dihitung, kita akan menghitung nilai V, yaitu nilai preferensi. Caranya, nilai V suatu alternatif didapatkan dengan membagi nilai S alternatif tersebut dengan jumlah total semua nilai S dari seluruh alternatif. Nilai V adalah hasil akhir yang menunjukkan peringkat setiap alternatif. Alternatif dengan nilai V paling besar adalah alternatif terbaik, karena paling memenuhi semua kriteria telah ditetapkan dengan bobotnya masing-masing. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Weighted product adalah metode yang efektif untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Ini bekerja dengan memberikan bobot pada setiap kriteria dan kemudian mengalihkan nilai-nilai kriteria tersebut setelah dipangkatkan dengan bobot yang sesuai. Terima kasih, sampai jumpa lagi.